Selamat hari Minggu untuk kita semua. Melanjutkan katekese tentang tahun jubileum. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan kepada kita informasi tentang tahun jubileum melalui katekese singkat yang diberikan oleh sesi liturgi. Kita tahu bahwa tahun jubileum itu berawal dari tahun Yobel, sebuah tradisi dari bangsa Yahudi. Yobel adalah tahun ke-50, sebuah perayaan besar 7 kali 7 tahun Sabat. Jadi 7 kali 7 49, dan tahun ke-50 itu disebut sebagai tahun Yobel. Dalam tahun Yobel dirayakan tahun pembebasan. Budak dilepas dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Hutang-hutang dihapuskan dan jarahan-jarahan akan dikembalikan kepada pemiliknya, termasuk tanah. Tahun ini menjadi inspirasi bagi gereja Katolik dan menjadikannya sebagai tahun jubileum. Namun atas alasan pastoral, tahun jubileum tidak berlangsung sekali dalam 50 tahun, tetapi sekali dalam 25 tahun atas alasan pastoral. Dan tahun ini termasuk tahun jubileum biasa. Akan ada lagi tahun 2050. Apa yang kita dapatkan dalam tahun jubileum? Tahun jubileum merupakan tahun pembebasan dari perbudakan dosa. Jadi kalau bangsa Israel, bangsa Yahudi dilepaskan dari hutang dan tawanan-tawanan dibebaskan, kita ditawan oleh dosa, maka pada saat tahun jubileum kita mendapat pembebasan dari tawanan dosa dengan cara memperoleh indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara atas dosa-dosa yang telah diampuni melalui sakramen pengakuan dosa. Mengapa perlu lagi indulgensi? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat pengakuan dosa, dosa kita diampuni, tapi hukuman atas dosa itu tidak dihapus. Hukuman atas dosa tetap melekat sementara sampai nanti dihapuskan melalui api penyucian. Logika singkatnya, ketika kita terluka, luka bisa sembuh kalau diobati, tetapi bekas luka itu akan tetap abadi di sana. Hanya kerelaan hati untuk menerima luka itu bisa dinyatakan luka itu tidak ada. Dasar dari pemberian indulgensi ditegaskan dalam bulla Paus Fransiskus Spes non confundit. Secara khusus saya bacakan artikel 23, dikatakan begini: seperti yang kita ketahui dari pengalaman pribadi, tidak hanya secara lahiriah sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan, namun juga secara batiniah, karena setiap dosa, bahkan dosa yang ringan, mengandung keterikatan yang tidak sehat terhadap makhluk hidup yang harus disucikan baik di bumi ini atau setelah kematian, di dalam status yang disebut api penyucian. Dalam kemanusiaan kita yang lemah dan terikat pada kejahatan, sisa-sisa dosa tertentu masih ada. Hal ini dihilangkan melalui indulgensi, selalu melalui kasih karunia Kristus dalam gerejanya. Apa bedanya absolusi dan indulgensi? Karena setelah kita mengakukan dosa kita akan mendapatkan absolusi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, absolusi adalah pengampunan atas
perbuatan dosa, bukan meniadakan hukuman atas dosa itu. Jadi setiap perbuatan dosa menyisakan hukuman atas dosa, sekalipun perbuatan dosa itu sudah diampuni melalui absolusi dalam sakramen tobat. Akan tetapi Paus dapat menganugerahkan penghapusan atas hukuman dosa melalui indulgensi. Jadi singkatnya, absolusi itu pengampunan atas dosa. Dasarnya itu dari Yohanes 20 ayat 23. Nanti bisa dicek kata-katanya itu apa. Siapa yang kau ampuni dosanya, orang yang kau ampuni dosanya akan diampuni, tetapi orang yang kau nyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Begitu kira-kira kalimatnya. Dan kata-kata ini diberikan Yesus kepada para rasul. Sekarang para rasul itu dilanjutkan oleh para uskup, maka uskup yang boleh memberikan absolusi yang didelegasikan kepada para imam kita, maka imam boleh memberikan absolusi. Sementara itu Bapak Ibu, indulgensi seperti tadi dikatakan, penghapusan atas hukuman atas dosa. Dasarnya adalah Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di situ, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi akan kau lepas di surga. Kata-kata ini khusus hanya diberikan Yesus kepada Petrus seorang diri. Maka indulgensi hanya bisa diberikan oleh Petrus yang dilanjutkan oleh para pengganti Petrus, yaitu para paus. Lalu bagaimana mendapatkan indulgensi? Dasarnya sebetulnya sudah disebutkan dalam kitab hukum kanonik, antara lain Kanon 992 dan Kanon 996. Intinya di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara, indulgensi dapat diperoleh oleh semua orang beriman atau semua orang yang sudah dibaptis dan memiliki disposisi yang layak, antara lain tidak sedang terkena ekskomunikasi dan mempunyai niat atau intensi untuk mendapatkannya, serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Penitensiaria Apostolik. Untuk tahun 2025, Dewan Penitensiaria Apostolik telah menetapkan beberapa syarat untuk mendapatkan indulgensi penuh di tahun 2025 ini. Pertama, cara mendapatkan indulgensi penuh bagi pribadi diri sendiri. Ada 5 yang harus dipenuhi syaratnya. 1. Mengakukan dosa-dosanya secara pribadi dalam sakramen pengakuan dosa dan menerima absolusi sakramental. Jadi yang pertama, melakukan pengakuan dosa. Yang kedua, merayakan misa dan menyambut komuni suci dalam misa hari Minggu atau hari raya, atau dalam misa dalam rangka tahun jubileum. Mungkin akan ada misa diadakan dalam rangka tahun jubileum, kita juga bisa mendapatkannya di sana. Atau misa hari Minggu seperti ini. Yang ketiga, mendoakan intensi Bapa Suci. Intensi Bapa Suci ada sepanjang tahun dan berbeda biasanya tiap-tiap bulan. Kita bisa mencari apa intensi Bapa Suci pada bulan-bulan berjalan ketika kita sedang melakukan peziarahan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Yang keempat, berziarah ke pintu suci di Roma.
pintu suci ada di Roma, atau pintu suci yang ditentukan oleh uskup diosesan. Untuk Keuskupan Agung Medan hanya ada satu pintu suci, yaitu Katedral Medan. Dan ada 7 lagi disebut sebagai tempat suci di beberapa wilayah. Yang pertama ada di Gereja Santo Mikael Pangururan, Gereja Santo Fidelis Dolosabul, Gereja Santo Fransiskus Brastagi, Gereja Hati Kudus Lawedeski, Gereja Maria Bunda Pertolongan Abadi Sidikalang, Gua Maria Ranto Prapat, Gua Maria Pertolongan Abadi Ranto Prapat, dan satu lagi nanti bisa dicari, saya lupa. Dan ada 7 lagi yang disebut dengan tempat suci. Kita juga bisa berziarah ke sana. Oh, satu lagi sudah saya ingat, yaitu Gereja Santo Laurentius Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Itu syarat yang keempat, mengadakan ziarah ke pintu suci yang ditentukan oleh ordinaris wilayah, yaitu Bapak Uskup. Dan yang kelima adalah melakukan perbuatan amal dan belas kasih, seperti mengunjungi panti asuhan, mengunjungi panti jompo, mengunjungi para tawanan. Bukan hanya sekadar itu, kita juga bisa melakukan amal kasih dan perbuatan baik dengan meneguhkan orang yang ragu-ragu, mengajak dan membuat orang yang jarang ke gereja menjadi lebih rajin ke gereja, atau menguatkan mereka yang lemah. Itu juga bagian dari perbuatan kasih yang dimaksudkan dalam syarat mendapatkan indulgensi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi 5 syarat, 5 ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan indulgensi penuh di tahun 2023. Saya ulangi, yang pertama mengakukan dosa, mengikuti misa dan menerima komuni kudus, mendoakan intensi Bapa Suci, berziarah ke pintu suci, dan melakukan perbuatan amal. Bapak Ibu, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melakukan ziarah? Gereja juga memberikan layanan kepada mereka dengan cara tetap melakukan 5 syarat tadi. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa bepergian, cukup mendoakan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Ini penting. Indulgensi untuk keluarga yang sudah meninggal, yang saat ini sedang menunggu di api penyucian belas kasih Allah. Kita masing-masing boleh memintakan indulgensi bagi keluarga kita yang sudah meninggal dengan cara tetap melakukan yang 5 tadi. Tetapi ingat, kita tidak bisa membuat indulgensi kepada seluruh keluarga secara simultan. Harus diniatkan satu-satu siapa yang akan diberikan atau dimintakan indulgensi itu. Demikian penjelasan singkat tentang mendapatkan indulgensi penuh di tahun 2023.